Inilah reaksi Melo Arhan Fikri usai Arema ditaklukkan Persik Kediri di kandang, Senin tanggal 27 November tahun 2023, dalam laga pekan 20 Liga 1 2023-2024 itu, skuad Singoedan kalah tipis dengan skor 0-1. Berlaga di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, awalnya Arema masih bisa memaksakan hasil imbang 0-0, setidaknya hingga istirahat turun minum. Namun, pada paruh kedua, Anderson Canero melesakkan gol kemenangan Persik di menit 73. Arhan sendiri masuk di babak kedua menggantikan Ariel Lucero, selama 15 menit berada di lapangan, pemilik jersey nomor punggung 8 itu 2 kali dilanggar, dan 4 kali mengoper. Hasil pertandingan ini tentu sangat disayangkan, karena ini bermain di laga kandang, tapi, kita tidak bisa menghasilkan 3 poin, kata Arhan dalam sesi jumpa pers usai laga. Arhan Fikri mengaku mengambil pelajaran berharga dari kekalahan Arema saat bersua Persik Kediri. Pelajaran itu bakal dipakainya untuk bangkit di laga selanjutnya. Kita bisa menguasai permainan pada babak pertama dan kedua, sayang kita mendapatkan kerugian, karena kartu merah untuk Jayus Haryono di menit 49, imbu pemain asal Serdang Bedage itu. Kita pasti akan belajar lagi, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa meraih 3 poin, pungkasnya. Sementara itu, Arema FC memiliki tambahan amunisi pada sisa musim kompetisi 2023-2024, namun, kali ini, tambahan amunisi tersebut bukan di lapangan hijau, tambahan amunisi ini didapat Arema FC untuk memperkuat sektor bisnis dan keuangan mereka. Klub berlogo singa mengepal ini resmi menggandeng Pertamina, salah satu BUMN ini akan menyokong perjalanan Arema sampai akhir musim ini, tentunya dengan opsi perpanjangan. Alhamdulillah, akhirnya secara resmi Arema FC menjalin kerja sama dengan Pertamina, ungkap manajer bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakit, Selasa tanggal 28 November. Kerja sama dilakukan setelah melalui diskusi dan pembicaraan, mengenai apa saja potensi-potensi yang bisa menjadi nilai lebih, dari kerjasama antara kedua pihak, sambungnya. Manajemen Arema FC sendiri, kala dikonfirmasi tak mau menyebut besar nilai kerjasama tersebut, namun, yang pasti, bentuk kerjasama tersebut adalah sponsor di jersey Arema FC. Logo Pertamina akan terpasang di bagian belakang jersey Arema FC, di bawah nomor punggung pemain. Logo ini sudah terpasang di jersey Arema FC pada laga kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Senin tanggal 27 November kemarin. Menurut Munif, Arema FC dan Pertamina berada di industri yang berbeda, namun, ia menambahkan, kerjasama ini menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat besar yang sama, tentu ada nilai dari kerjasama ini, kata Munif. Namun, yang perlu digarisbawahi, kerjasama ini adalah sebuah kolaborasi dari dua industri yang berbeda, tapi memiliki semangat yang sama, sambungnya. Di sisi lain, posisi Icaka Diarra di skuad Arema FC ditengarai kian sulit. Pemain belakang asal Mali tersebut, hampir bisa dipastikan akan tersingkir dari skuad tim berlogo singa mengepal ini. Menguatnya tengara bahwa Diarra bakal tersingkir menyusul tak adanya nama pemain berusia 28 tahun tersebut dalam daftar pemain Arema FC pada laga kontra Persik Kediri. Sekilas, tak ada yang aneh dengan hal ini, pasalnya, pada pekan ke-11 dan 12 lalu, namanya juga tak masuk ke dalam daftar susunan pemain DSP. Namun, kali ini, kendati tak ada nama Diarra, ada 6 pemain asing di DSP Arema FC. 6 pemain ini adalah Julian Schwarzer, Julian Guevara, Ariel Lucero, Charles Lokolimoy, Charles Almeida, dan Gilbert Alvarez. Selain Gilbert Alvarez, 5 pemain asing tersebut berstatus sebagai starter. Sementara, posisi Diarra di jantung pertahanan Arema FC ditempati Charles Almeida, yang juga berstatus sebagai kapten tim. Posisi ini juga bisa diisi Julian Guevara, yang bisa bermain sebagai bek tengah. Masuknya nama Gilbert Alvarez ke dalam DSP kian mempertegas, bahwa Diarra bakal harus tersingkir dan merelakan slotnya dipakai penyerang asal Bolivia tersebut. Secara kasat mata, posisi Diarra lah yang paling terancam saat ini. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi membenarkan bahwa saat ini manajemen Arema FC sedang menjalani negosiasi kontrak dengan Diarra Icaka. Pemain berpostur 191 cm itu sebenarnya masih memiliki durasi kontrak setengah musim lagi bersama Arema FC. Namun, dengan kedatangan 2 pemain baru ini membuat posisi Diarra Icaka semakin terancam.
Kami sedang memaksimalkan bursa transfer sampai tanggal 28 November tahun 2023, yang kami lakukan adalah melakukan negosiasi yang terbaik untuk Icaka, ucap Inal. Kabar terbaru, Diarra Icaka kini sedang diminati oleh 3 klub di luar Indonesia. Sekarang sudah ada 3 klub yang meminati Icaka, ketiganya bukan klub dari Indonesia, tapi dari luar negeri semua, makanya sampai penutupan bursa transfer ini akan kami maksimalkan, ujarnya. Manajemen Arema FC pun juga intens melakukan komunikasi dengan Diarra Icaka, terkait masa depannya di tim Arema FC. Dari hasil komunikasi yang dilakukan oleh manajemen Arema FC, Icaka mengaku kalau sebenarnya masih ingin bermain untuk Arema FC. Dia juga menghormati durasi kontrak selama semusim yang disodorkan oleh Arema FC di awal perekrutan lalu. Kalau pinginnya Icaka ia masih main di Arema, cuma dia kasihan, karena gak masuk skema pelatih. Jadi opsi yang harus kami lakukan ia harus dipinjamkan, ungkapnya. Sementara itu, pelatih Arema FC Fernando Valente tidak banyak memberikan komentar perihal status Diarra Icaka di tim Arema FC, dia menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen tim Arema FC. Jadi Diarra kami sedang berusaha menyelesaikannya di tim ini kembali ke manajemen, untuk bisa memecahkan persoalan ini, tandasnya.